Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Episode 16 Tidak tahu tentang rasanya jatuh cinta. Aryan tidak membalas. Ia juga kembali fokus membawa mobil. Setelah beberapa saat akhirnya mereka sampai di rumah sakit. Diandra langsung menuju poli ibu dan anak karena merasa telah membuat janji sebelumnya. Aryan, apa kau mau ikut masuk? Tanya Diandra ragu. Iya, aku mau melihat perkembangan anakku. Jawab Aryan kemudian masuk dengan menggandeng tangan Diandra. Oh, kalian sudah datang. Silahkan duduk. Ucap dokter mempersilahkan. Terima kasih dok. Balas Diandra duduk di hadapan dokter dan Aryan di sebelahnya. Apa keluhannya? Tanya dokter membenarkan posisi kacamatanya. Dan Diandra mulai bicara mengenai keluhannya. Setiap malam ia sering merasakan sakit di sekitar perutnya. Apakah semua itu aman untuk berpergian? Sementara Aryan terkejut mendengar keluhan Diandra. Ia tidak tahu jika Diandra merasa kesakitan. Mari kita langsung periksa. Ucap dokter mengajak Diandra berbaring di bangsal. Dokter mengoleskan gel di sekitar perut Diandra. Kemudian segera memeriksanya, tidak menemukan gejala apapun. Namun seketika dokter malu sendiri melihat banyaknya tanda merah di leher Diandra. Apakah akhir-akhir ini kalian sering berhubungan? Tanya dokter membuat Aryan dan Diandra sama-sama terbatuk. Iya dok, jawab Diandra gugup. Mohon mengurangi temponya, mengingat kecelakaan tempo hari membuat janin lebih sensitif. Dan soal perjalanan, tentu diperbolehkan asal tetap membawa vitamin yang saya berikan. Jelas dokter yang dibalas manggut-manggut oleh Diandra. Sementara Aryan diam saja karena masih syok dengan pertanyaan dokter. Vitamin yang saya berikan masih ada? Tanya dokter dibalas anggukan oleh Diandra. Sehingga dokter tak memberikan vitamin lagi pada Diandra. Terima kasih banyak dok. Ucap Diandra kemudian pergi meninggalkan ruangan dokter. Aryan menatap Diandra. Ia baru sadar jika selama ini telah menikahi wanita cantik seperti Diandra. Ia berdoa jika anaknya perempuan maka cantiknya akan seperti ibunya. Terlihat dua bus besar berada di depan area perusahaan Brawijaya. Kini karyawan perusahaan besar itu akan melakukan liburan massal yang perusahaan berikan atas kerja keras mereka selama 1 tahun terakhir. Baik Aryan maupun Roy, keduanya ikut naik bus bersama karyawan mereka dan memutuskan untuk tidak membawa mobil ke sana. Aryan dan Roy duduk di paling depan. Begitupun dengan Diandra, hanya saja kursi mereka berseberangan. Diandra duduk bersama salah satu karyawan yang kebetulan sedikit dekat dengan Diandra. Baiklah, sekarang kita berdoa sebelum melakukan perjalanan, agar Allah senantiasa melindungi kita sampai ke tempat tujuan. Dan selamat sampai kita kembali ke keluarga kita. Berdoa dalam hati mulai.
Ucap Roy menginstruksikan karyawan dalam bus itu. Selama perjalanan, para karyawan lebih banyak tidur dan sebagian ngemil atau bahkan ada yang bernyanyi. Suasana bus saat itu sudah seperti mengajak anak sekolah study tour. Aryan tidak ambil pusing. Menurutnya ini adalah waktu karyawan. Dan di sini ia akan bersikap biasa saja bukan sebagai atasan mereka. Aryan sesekali melirik Diandra yang hanya diam sambil mengusap perutnya. Mungkin perjalanan ini sedikit membuat Diandra tidak nyaman. Rasanya Aryan ingin duduk di sebelah Diandra, meletakkan kepala wanita itu di bahunya dan mengusap serta mencium puncak kepalanya. Bu Diandra, mau? Tawar karyawan yang duduk bersebelahan dengan Diandra. Seraya menyodorkan makanan ringan yang sedang ia makan. Gak Ami, makasih. Tolak Diandra menggeleng pelan. Diandra pun menoleh pada Aryan di mana pandangan mereka saling bertemu. Aryan yang salah tingkah mengalihkan pandangannya dan berdehem kecil untuk menetralkan suasana hatinya. Diandra justru melihat itu semua dengan senyuman. Pak Aryan, ayo bernyanyi. Ucap Andi yang ikut serta dalam perjalanan itu. Tidak, saya tidak bisa bernyanyi. Kalian lanjutkan saya. Tolak Aryan menggelengkan kepalanya seraya mendorong pelan mic yang Andi berikan. Baiklah, bagaimana jika Pak Roy, Anda mau bernyanyi? Tanya Andi yang hanya dibalas gelengan kepala oleh Roy tanpa berkata apapun. Akhirnya karyawan lain yang bernyanyi. Di tengah perjalanan tiba-tiba Diandra merasakan mual di perutnya. Ia menutup mulutnya berniat untuk muntah, namun sekuat tenaga ia menahannya. Diandra menoleh pada Aryan di mana pria itu sedang tertidur. Bu Diandra, Anda baik-baik saja? Tanya Ami melihat Diandra yang keringat dingin. Saya mau muntah, jawab Diandra sesekali masih mual. Ia tidak mau muntah di dalam plastik karena takut membuat Ami di sebelahnya merasa jijik. Pak, bisa berhenti? Pinta Ami pada sang sopir bus sehingga mobil akhirnya berhenti. Mari Bu, biar saya antar. Ajak Ami memapah Diandra keluar bus dan membantunya muntah di luar. Sementara di dalam bus, kegaduhan terjadi. Para karyawan protes karena bus berhenti di tengah jalan. Aryan yang sedang tertidur lantas membuka mata karena mendengar keributan. Ia menoleh pada kursi Diandra dan tidak menemukan wanita itu di sana. Di mana Diandra? Tanya Aryan pelan pada Roy yang juga tadi sempat ketiduran. Sepertinya keluar tuan, mungkin Nona merasakan tidak enak di perutnya. Jawab Roy kemudian keluar bus untuk memeriksanya. Setelah beberapa menit, Diandra kembali bersama Ami disusul oleh Roy. Para karyawan langsung mencibir Diandra, bahkan tanpa segan mengumpat wanita itu secara langsung. Makanya Bu kalau sedang hamil tidak usah ikut liburan, bikin susah orang saja. Cibir salah satu karyawan yang membuat Diandra menoleh padanya. Tahu, Bu Diandra gimana sih? Suami ibu kemana? Kok bisa-bisanya biarin istrinya liburan di saat sedang hamil begini? Atau jangan ibu gak punya suami?
Tanya karyawan lain dengan nada tidak suka. Saya minta maaf ya. Cicit Diandra pelan karena merasa tidak enak. Berbeda dengan Aryan. Ia tidak suka saat ada orang yang mencibir dan mengumpat Diandra. Ia lantas bangun dari duduknya, menatap kedua karyawan itu dengan tajam. Kalian tahu apa tentang suaminya? Jika dia ingin ikut liburan itu adalah haknya sebagai karyawan. Kalian ini termasuk bawahannya, kalian bisa saja dipecat. Tegas Aryan sehingga membuat kedua karyawan itu menunduk. Maafkan kami Pak, kami hanya merasa terganggu dengan kondisi Bu Diandra saat ini. Ucap karyawan tadi masih mencibir Diandra. Kalau begitu pindah ke bas 2. Putus Aryan seperti mengusir. Maafkan mereka Pak, saya akan bicara pada mereka setelah ini. Lebih baik kita lanjutkan perjalanan ini, ucap Andi menyela. Kalian cepat minta maaf. Suruh Andi dan keduanya menurut. Bu Diandra, mohon maafkan kami. Akhirnya kedua karyawan itu meminta maaf pada Diandra. Tidak apa, jawab Diandra tersenyum ramah. Perjalanan akhirnya dilanjutkan. Diandra memilih untuk tidur daripada nantinya akan membuat keributan lagi. Sementara Aryan menatap Diandra yang terlelap. Ada perasaan kesal ketika orang menghina istrinya. Bahkan sampai mengatakan jika dirinya tidak punya suami. Aryan tidak suka ketika melihat Diandra kesakitan, sedih, dicemooh seperti tadi. Apakah itu termasuk ke dalam perasaan cinta? Jika benar maka ia benar-benar sudah jatuh cinta pada istrinya itu. Mungkinkah ini semua cinta? Aku tidak tahu tentang bagaimana rasanya jatuh cinta. Tapi Diandra, aku tidak suka melihatmu sedih, melihatmu kesakitan. Dalam lubuk hatiku aku selalu ingin membahagiakanmu. Karena itu aku mengajakmu berlibur. Diandra, sepertinya aku memang sudah jatuh cinta. Aku tidak bisa mengelak lagi. Aku mencintaimu Diandra, sangat mencintaimu. Batin Aryan mengungkapkan segala perasaannya di dalam hati terhadap istrinya. Rombongan karyawan Brawijaya telah sampai di Bandung dengan selamat. Aryan sudah memesan kamar hotel untuk para karyawannya. Satu kamar akan diisi oleh 2 orang, sehingga Aryan hampir menyewa seluruh hotel untuk fasilitas karyawannya. Jangan lupakan kamarnya, ia memilih kamar spesial untuk Diandra dan dirinya. Bukan kamar yang sama. Hanya saja terdapat sebuah pintu yang menghubungkan kedua kamar tersebut. Silahkan kalian pilih kamar dan teman sekamar kalian. Kita istirahat sebelum nanti sore kita mulai jalan, ucap Roy memberi instruksi pada hampir 100 karyawannya. Baik Pak, balas semuanya kompak. Astaga, ini sudah seperti study tour anak SD. Bu Diandra, ibu sama saya saja ya, ucap Ami mengajak Diandra. Diandra mengangguk, ia tentu saja mengiyakan ajakan Ami. Karena memang ia belum memiliki teman sekamar. Aryan yang mendengar itu lantas memanggil mereka berdua. Jangan sampai kamar mahal yang ia pesan akan sia-sia. Ami, Diandra, saya sudah menyiapkan kamar lain untuk kalian. Mengingat kondisi Diandra yang sedang hamil.
Ada baiknya Diandra tidur sendiri, ucap Aryan mencegah Diandra yang ingin pergi. Begitukah Pak? Baiklah kalau begitu saya akan cari teman lain, ucap Ami kemudian pamit pada Diandra. Para karyawan mulai bertanya-tanya, sebenarnya ada apa dengan atasan mereka? Kenapa Aryan terlihat begitu peduli pada sekretarisnya? Bahkan para karyawan itu langsung berbisik. Tetapi dalam sekejap semuanya diam ketika Roy memancarkan sinar tajamnya. Kalian lanjutkan memilih kamar, ucap Roy tegas dan semua karyawan bergegas mencari kamar mereka sendiri. Sementara Diandra masih berdiri di tempatnya. Ia tidak tahu mengapa Aryan mencegahnya satu kamar dengan Ami. Diandra menarik nafas ketika merasakan Aryan mulai mendekatinya. Berusaha untuk tetap tenang dan jangan sampai ia gemetar nantinya. Kau, ikut denganku, ucap Aryan kemudian berjalan duluan dibandingkan Diandra. Diandra menurut, ia lantas mengikuti Aryan. Masuk ke lorong-lorong mewah hotel hingga mereka berhenti di depan kamar nomor 214. Aryan menempelkan key-tag pada pintu hingga mengeluarkan bunyi klik, dan barulah mereka bisa masuk. Ini kamarku, ucap Aryan seraya menunjukkan kamarnya yang terlihat begitu besar. Lalu di mana kamarku? Tanya Diandra menoleh ke kanan dan kiri, matanya enggan menatap Aryan. Aryan segera menarik tangan Diandra ke sudut kamar. Disingkap olehnya semacam gorden yang menutupi sebuah pintu. Aryan segera membuka pintu itu, dan terlihatlah kamar yang jauh lebih besar dari kamar Aryan tadi. Ini kamar siapa? Tanya Diandra takjub dengan kamar yang Aryan tunjukkan. Tentu saja kamarmu, kau suka? Tanya Aryan balik. Bukankah ini muat untuk 4 orang? Aku akan mengajak Ami juga di sini, ucap Diandra ingin pergi namun Aryan mencegahnya dengan memegang tangan Diandra. Aku memesan kamar ini spesial untukmu, cegah Aryan, tangannya menggenggam tangan Diandra erat. Tangan kanan Aryan menyentuh dagu Diandra, sehingga wanita itu mendongak menatapnya. Aryan menatap mata Diandra dalam. Pelan-pelan Aryan mendekatkan wajahnya ke wajah Diandra yang sudah memejamkan matanya. Aryan mengusap wajah Diandra kemudian mencium kening Diandra dengan lembut. Istirahatlah, kau pasti lelah. Tutur Aryan kemudian pergi meninggalkan Diandra yang hanya diam tanpa membalas. Tidak mau berpikir lebih jauh, Diandra segera membersihkan diri kebetulan tas miliknya sudah ada di sana. Entah sihir apa yang membuat tasnya cepat sampai ke kamar. Setelah mandi, Diandra segera merebahkan tubuhnya di ranjang dan tertidur karena merasa lelah. Malam hari para karyawan memilih untuk berkumpul di ballroom hotel, termasuk Diandra ada di sana. Ada yang bernyanyi atau sekedar duduk sambil berselfie ria. Berbeda dengan Diandra yang duduk. Sambil menonton karyawan lain bernyanyi sambil menari mengikuti alunan lagu yang diputar oleh pihak hotel. Hei, lihat itu Pak Aryan, astaga dia tampan sekali, ucap salah satu karyawan terpana dengan ketampanan Aryan saat itu.
Ya ampun, gila, Pak Aryan ganteng parah. Seru karyawan lain sampai menutup mulutnya. Sementara Diandra, ia sama seperti yang lain. Sama-sama terpana dengan ketampanan Aryan. Jas motif kotak-kotak yang dipadukan dengan kaos putih polos di bagian dalamnya. Diandra sendiri memakai dress longgar berwarna putih dengan rambut yang diikat ke belakang. Tidak janjian sebelumnya, tapi entah mengapa pakaian mereka bisa sama dan serasi. Selamat malam, Pak. Sapa karyawan Aryan dengan ramah. Malam, bagaimana acaranya? Tanya Aryan seraya duduk di seberang Diandra. Meski tidak duduk berdekatan, Aryan tidak henti memandangi Diandra yang terlihat sangat cantik malam ini. Sangat menyenangkan, Pak. Jawab semuanya antusias. Pak, bagaimana jika kita buat permainan tapi Anda juga harus ikut serta? Ucap Andi menyarankan pada Aryan, ia punya rencana mengasyikkan malam ini. Tidak, saya akan menjadi penonton saja. Tolak Aryan menggelengkan kepalanya. Bersambung.